شكرا هديت قلبي شكرا. Inilah rumah sehat masjid pertama di Tangerang Selatan yang berbasis masjid, insya Allah mudah-mudahan menjadi indikasi untuk umat dan semoga dicintai oleh masyarakat PBR khususnya dan masyarakat di kota Tangerang Selatan pada umumnya. Silakan Bapak. Bismillah dulu Bapak. Bismillah. Semua takbir. Izin para jamaah sekalian, Bapak Ibu semua yang hadir, kami atas nama yayasan ingin meresmikan Rumah Sehat Masjid Al-Muhajirin dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kami buka untuk yang lainnya Al-Hadiniya wa min kulli najin sholihah Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dilihat Bapak Ibu para narasumber. Ya, Masya Allah, ini adalah rumah sehat masjidnya yang didikasikan oleh ini adalah rumah sehat masjid yang didikasikan untuk masyarakat di sekitar Villa Bintaro. Kalau dilihat di depannya, di situ ada tulisan, jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Hari ini sudah ada 22 pasien, alhamdulillah. Dan yang paling penting Bapak Ibu bahwa semua hasil dari pendapatan rumah sehat masjid ini bagiannya akan diberikan juga untuk pemberdayaan masjid. Masjid akan digunakan baik di tingkat Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan maupun untuk Masjid Al-Muhajirin. Jadi Masya Allah, dan akan memberdayakan anak-anak yang ada di sekitar sini, warga yang akan di sekitar sini untuk menjadi terapis. Nah ini nanti di sebelah sana, setelah dari sini kita sama-sama berjalan, kita akan lihat ada Masjid Mat dan Pasar Amal. Pak Kiai, Masjid Mat, insya Allah kita bekerja sama dengan Transmart, jadi ada namanya program Antum, Aliansi Transmart untuk Masjid. Sehingga insya Allah harganya murah. Kita juga memberikan kesempatan untuk tetangga warung-warung sekitar masjid untuk membeli dari kita dan warga membeli dari kita. Silakan Bapak Ibu, kita boleh satu lagi sisi sebelah kiri untuk Pasar Amal. Pasar Amal merupakan program Basnas. Silakan dong. Permisi, mohon izin Ibu, kami boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya Uci Nasution, saya Direktur Utama Lazis Dewan Masjid Indonesia sekaligus founder Rumah Sehat Indonesia. Hari ini kita sangat bahagia dan bersyukur karena di Masjid Al-Muhajirin Villa Bintaro Regency atau disebut biasanya disingkat MAM VBR, hari ini telah dilakukan launching Rumah Sehat Masjid, Masjid Akademi, Pasar Amal Masjid, dan juga Masjid Mat. Ini sebuah program pemberdayaan dari memakmurkan dan dimakmurkan masjid yang insya Allah bisa jadi percontohan di mana insya Allah tetangga masjid dan warga sekitar masjid akan mendapatkan manfaat, bukan hanya beribadah datang ke masjid, tapi manfaat lain-lainnya, terutama manfaat kesehatan menuju sehat paripurna dan manfaat ekonomi. Saya mengajak semua masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung dalam program Rumah Sehat Masjid, Pasar Amal Masjid, dan Masjid Mat yang akan bekerja sama dengan Transmart dalam program Antum, Aliansi Transmart untuk Masjid. Demikian, mari teman-teman kita makmurkan rumah Allah, Masjid Allah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat, berkhidmat untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heli Slamet, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Tangerang Selatan. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas launching Rumah Sehat Masjid, kemudian juga Masjid Mart, Pasar Amal, dan Masjid Akademi di Masjid Al-Muhajirin Villa Bintaro Regency, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Agenda ini sangat bermanfaat ya bagi para jamaah terkait dengan kesehatan, kemudian juga terkait dengan penguatan ekonomi, serta terkait dengan penguatan keilmuan.
dan ini semoga juga menjadi percontohan bagi masjid-masjid yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melaunching beberapa program dalam rangka bagaimana kita bisa memakmurkan masjid dan dimakmurkan, ya, jamaahnya dimakmurkan. Nah, ini adalah program yang menurut saya keren dari Dewan Masjid Indonesia. Nah, oleh sebab itu di masjid atau masjid yang disebut sebagai Masjid Perumahan Villa Bintaro Regency yang bernama Al Muhajirin itu diperkenalkan beberapa program. Poinnya adalah bahwa program ini dalam rangka menuju masyarakat yang sehat paripurna. Jadi sehat paripurna itu tidak hanya spiritualnya saja yang juga menjadi bagian penting dari pilar sehat yang lain, juga adalah sehat secara fisik, jiwa, emosi, dan ekonomi, gitu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sehat paripurna. Nah, ini pun juga sesuai dengan konsep yang diusung oleh WHO dan Kemenkes RI, itu bahwa sehat itu tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan secara fisik, tetapi juga tadi kelima pilar sehat itu harus ada, ya, untuk menuju Indonesia emas, ya, 2045. Oleh sebab itu sehat paripurna yang juga menjadi salah satu visi misi dari LTKers Indonesia Sejahtera yang khusus mengelola komunitas yang disebut dengan Ling Tien Kung atau senam terapi Ling Tien Kung. Maka tidak hanya kita menetapkan visi sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara jiwa, sehat secara sosial, ekonomi, dan yang penting dari semua sehat itu adalah mereka juga tahu bahwa semua kenikmatan karunia ini dan tubuh ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah yang harus dijaga dan harus dirawat sedemikian rupa sehingga tubuh itu tetap kuat, sehat, sesuai dengan maunya sang pemberi amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya yang mencontohkan sehat paripurna tersebut. Oleh sebab itu kita bersyukur Villa Bintaro Regency dengan Masjid Al Muhajirin mempelopori konsep sehat paripurna, sehingga tadi kita buka juga ada mat masjid, kemudian kita buka juga ada rumah sehat masjid, kita buka juga ada pasar amal, ya, yang di belakang saya ini ada barang-barang yang masih layak pakai, yang bisa disumbangkan, didonasikan, sehingga bisa dibeli juga oleh warga kita sendiri. Jadi dari kita untuk kita, ya, dan itu akan mengangkat ekonomi dan juga akan memunculkan lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga dengan kita membantu masjid untuk makmur dari sisi semua aspek tadi, ekonomi, sosial, kemudian juga fisik dan jiwa serta spiritual yang notabene sudah dipunyai oleh masjid adalah spiritual, ya, maka semoga komunitas masjid yang ada di seluruh Indonesia bisa mengadop ini dan mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harapan kami, semoga bisa silaturahim ini kita kembangkan ke masjid-masjid yang ada di bawah Dewan Masjid Indonesia
dan mudah-mudahan konsep sehat paripurna ini bisa berkontribusi juga untuk bagaimana bangsa dan negara ini bisa mencapai masyarakat yang sejahtera, mandiri, kemudian bermartabat, serta sehat secara paripurna. Demikian, semoga kita bisa mempromosikan ya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Masjid Villa Bintaro Regency. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada peresmian rumah sehat berbasis masjid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat masyarakat untuk sehat gitu ya, baik secara psikis maupun secara fisik. Jadi saya menyambut baik dan mendukung kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa membuka beberapa rumah sehat di tempat masjid lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa umat TV yang dirahmati Allah SWT, juga seluruh para pelaku totok punggung Indonesia, terapis-terapis dan masyarakat yang pasien-pasien totok punggung. Alhamdulillah hari ini kita ada acara di Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Dan Agung Selamat alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menyampaikan dakwah totok punggung, dakwah kesehatan dalam rangka peresmian rumah sehat masjid di Bintaro ini. Baik, alhamdulillah acaranya sudah berjalan, dihadiri oleh Dr. Agus Rahmadi, Dr. Indah Zaman, juga Dr. Uci Nasution. Dan aku juga sebagai pembicara ini sangat berkesan sekali, di mana umat Islam sangat membutuhkan kesehatan yang tidak mahal ya, yang dapat bisa kita lakukan dengan totok punggung. Ya, totok punggung sangat mudah, sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh semua kalangan, semua orang. Dan kita berharap umat Islam menjadi mandiri dalam kesehatannya, ya, tanpa obat, tanpa harus dibedah operasi. Dengan di ual-ual totok punggungnya ditekan, digetarkan, insya Allah tubuh kita menjadi sehat karena terurai sumbatan di punggung, sehingga darah lancar ke kepala, ke tangan, ya, seluruh organ tubuh termasuk ke kaki. Ya, masalah HNP, masalah asam urat, masalah kolesterol, ya, termasuk juga masalah cancer, itu bisa dilakukan dengan totok punggung rutin, ya. Jadi harapan kami umat Islam bisa berdaya mandiri dalam kesehatannya, ya. Insya Allah kami akan ada program pelatihan totok punggung di masjid-masjid. Itu saja mungkin dari kami mewakili teman-teman pengurus komunitas totok punggung Indonesia. Semoga teman-teman bisa merasakan, ya, para umat bisa merasakan manfaat dari totok punggung ini. Sekian, terima kasih. Ya, jangan lupa salam sehat, salam totok punggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Pak Abdul Hamid. Saya tadi setelah menjalani totok punggung. Tadinya sebelum totok punggung ini saya selalu kalau jalan itu terasa berat, kaku, pinggang terasa sakit, terutama lutut. Nah, tadi sudah ditotok, rupanya terasa sekarang agak ringan gitu, melangkah itu. Dan tadinya sebelum ditotok itu rasanya khawatir tuh, takut jatuh, takut. Ini setelah ditotok ini terasa agak ringan dan ada rasa percaya diri. Ya, itu yang paling terasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Novit. Yang ingin saya sampaikan adalah usia saya 62 tahun. Ternyata setelah saya mengikuti totok punggung, ini baru aja selesai, kurang lebih 10 menit, seger, matanya lebih terbuka gitu. Dan terdeteksi ternyata saya ada gangguan sedikit di ginjal katanya, kemudian kolesterolnya sangat tinggi, pantas punggung sering pegel-pegel, terus gampang capek, ya, mudah-mudahan tidak berlanjut jauh.
Tapi saya akan ulangi lagi totok punggung ini. Mudah-mudahan dengan pengobatan non medis ini bisa mengurangi gejala-gejala penyakit, dan obat yang rutin saya makan mudah-mudahan pelan-pelan bisa dikurangi sehingga saya tidak ketergantungan lagi dengan obat yang harus dimakan setiap hari. Terima kasih buat tim di Totok Punggung, sukses selalu, mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik bagi umat dengan cara-cara Islami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah